Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjumayang Herunisa dari PGMI 5 semester 4. Nah, kali ini kita akan membahas struktur organisasi Gerakan Pramuka. Yang pertama, tingkatan nasional, yaitu Kuartir Nasional. Struktur organisasi Gerakan Pramuka merupakan suatu kerangka yang berupa bagan atau skema yang menggambarkan tingkatan-tingkatan organisasi Gerakan Pramuka mulai dari bawah sampai dengan paling atas beserta mekanisme kerjanya. Adapun kegiatan rutin Kuarnas yaitu yang pertama lomba tingkat 5 setiap 5 tahun sekali, yang kedua Jambore Nasional setiap 5 tahun sekali untuk pramuka penggalang, dan yang ketiga Musyawarah Nasional setiap 5 tahun sekali, dan yang keempat Raimuna Nasional setiap 4 tahun sekali untuk pramuka penegak dan pramuka pandega. Yang B, tingkatan daerah. Kuartir daerah atau disingkat dengan Kuarda adalah satuan organisasi yang mengolah gerakan pramuka di tingkat provinsi. Berdasarkan tingkatan atau wilayahnya, Kuarda berkedudukan di masing-masing ibu kota provinsi. Pengurus Kuarda diketuai oleh Ketua Kuarda atau KA Kuarda. Adapun kegiatan rutin Kuarda yaitu yang pertama Jambore daerah, yang kedua lomba tingkat 4, yang ketiga musyawarah daerah. Nah, selanjutnya yaitu tingkat cabang. Kuartir cabang atau biasa disebut dengan Kuarcap adalah satuan organisasi yang mengelola gerakan pramuka kota atau kabupaten. Berdasarkan tingkatan atau wilayahnya, Kuarcap berkedudukan di masing-masing kota atau kabupaten. Pengurus Kuarcap diketuai oleh Ketua Kuarcap atau K-Kuarcap. Selanjutnya yaitu gugus depan. Nah, gugus depan atau biasa disebut dengan gudeg adalah suatu kesatuan organisasi dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka sebagai peserta didik dan pembina pramuka, serta berfungsi sebagai pangkalan keanggotaan peserta didik. Adapun ketentuan umum dari gudeg yaitu yang pertama lembaga pendidikan umum seperti sekolah dan perguruan tinggi, yang kedua lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren dan gereja, yang ketiga rukun warga atau rukun tetangga, dan yang keempat perwakilan rakyat Indonesia di luar negeri. Selanjutnya yaitu gudeg lengkap. Nah, gudeg lengkap adalah gudeg yang terdiri dari yang pertama satu perindukan siaga, yang kedua satu pasukan penggalang, yang ketiga satu ambalan penegak, yang keempat satu rencana pandega. Nah, selanjutnya yaitu gudeg tidak lengkap. Nah, mengingat situasi dan kondisi, dimungkinkan sebuah gudeg hanya terdiri atas satu atau dua golongan peserta didik. Misalnya, hanya mempunyai perindukan siaga atau hanya mempunyai ambalan penegak. Gudeg yang tidak lengkap dimungkinkan mempunyai 2-5 tahun untuk setiap golongan peserta didik, seperti mempunyai lebih dari satu pasukan penggalang. Nah, selanjutnya yaitu gudeg luar biasa. Gudeg luar biasa adalah gudeg yang dibentuk untuk anggota gerakan pramuka yang mengandung cacat jasmani atau mental. Dan yang terakhir yaitu struktur organisasi gugus depan pada pimpinan. Yang pertama yaitu gudeg dikelola oleh pembina gugus depan yang dibantu oleh pembina satuan dan pembantu pembina satuan. Yang kedua yaitu pembina gugus depan dipilih dalam musyawarah gugus depan dari para pembina pramuka yang ada dalam gugus depan yang bersangkutan. Dan yang ketiga, pembina satuan terdiri atas pembina siaga, pembina penggalang, pembina penegak, dan pembina pandega. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu musyawarah gugus depan dilaksanakan minimal setiap 3 tahun sekali. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya Anjumayang Herunisa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.